Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil sebagai perawat terampil dalam optimalisasi pemeliharaan instrumen medis alat tindakan bedah minor di ruang tindakan Puskesmas Ngaglik 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Isu yang diangkat yaitu belum optimalnya pemeliharaan instrumen medis alat tindakan bedah minor. Kegiatan minggu pertama yaitu penyusunan draft revisi SOP tentang pemeliharaan instrumen medis alat tindakan bedah minor dengan beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama adalah menyusun draft revisi SOP, yang kedua melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas dan penanggung jawab PPI, yang ketiga menyampaikan hasil revisi penyusunan draft revisi SOP dengan menghasilkan output yaitu dokumen SOP tentang pemeliharaan instrumen medis alat tindakan bedah minor yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Tidak lupa di sini CPNS perawat menerapkan nilai-nilai aneka dengan aneka tambahan. Nilai-nilai aneka tambahan yaitu pada akuntabilitas, kepercayaan, dan transparansi. Nilai tambahan nasionalisme adalah rela berkorban, ikhlas, dan cinta tanah air. Nilai tambahan aneka pada etika publik yaitu menjaga rahasia. Nilai tambahan aneka komitmen mutu yaitu berorientasi pada hasil, dan anti korupsi adalah kemandirian dan amanah. Tidak lupa di sini juga menerapkan nilai satria, yaitu teladan dan keteladanan, ahli profesional dan yakin percaya diri. Berikut adalah bukti-bukti fisik pada kegiatan minggu pertama. Bukti kegiatan 1 diantaranya adalah adanya susunan revisi SOP dekontaminasi, sterilisasi, dan pengoperasian autoklav. Dengan kesimpulan, SOP dekontaminasi ini ditambahkan dengan penjelasan proses yang lebih spesifik dan persiapan alat yang mana pada SOP lama belum dijelaskan. Untuk SOP sterilisasi ini ada penambahan bagan alur yang lebih mudah dipahami, yang mana SOP yang lama ini masih belum dijelaskan dan masih mengarah ke pengoperasian autoklav saja. Kalau untuk SOP pengoperasian autoklav sendiri, ini ditambahkan dengan penjelasan bagan alur yang jelas di mana SOP yang lama belum dijelaskan sehingga dapat meningkatkan pemahaman kepada petugas yang membaca. Divisi kegiatan 1 antara lain juga melakukan konsultasi dengan Ibu Kepala Puskesmas dan penanggung jawab PPI terkait dengan draft revisi SOP, kemudian disampaikan untuk dilakukan penandatanganan dan kemudian ketiga-tiganya ditandatangani oleh Ibu Kepala Puskesmas. Gambar pengaplikasian SOP dari mulai merendam alat sampai memasukkan alat ke mesin autoklav dengan tampilan before after. Tampilan before adalah tampilan yang sebelum dilakukan dengan pembaruan SOP. Tampilan after adalah tampilan setelah dilakukan pembaruan SOP. Kegiatan minggu kedua yaitu pelaksanaan sosialisasi pemeliharaan instrumen medis alat tindakan bedah minor petugas unit terkait dengan tahapan kegiatan yaitu membuat undangan sosialisasi, kemudian menyusun materi sosialisasi, yang ketiga melaksanakan sosialisasi. Dengan menghasilkan output, terlaksananya sosialisasi pemeliharaan instrumen medis alat tindakan bedah minor yang tersampaikan ke petugas unit terkait dengan menerapkan nilai-nilai aneka tambahan yaitu akuntabilitas, kepedulian, dan amanah. Nasionalisme, nilai aneka tambahannya yaitu ketuhanan dan cinta tanah air. Kemudian etika publik, nilai aneka tambahannya adalah cermat, menjaga rahasia. Kemudian komitmen mutu yaitu efektif dan inovatif. Anti korupsi yaitu amanah. Dengan nilai-nilai satria dengan menguatkan nilai organisasi satria yaitu yakin, percaya diri, ahli profesional, dan inovatif. Adalah bukti fisik pada kegiatan 2. Berikut adalah susunan materi sosialisasi yang terdiri dari susunan poster dan PowerPoint. Divisi kegiatan 2 ini juga ada pelaksanaan sosialisasi yang mana ada daftar hadir, notulen, kemudian menempelkan poster, ini juga termasuk ke dalam sosialisasi di tempat pencucian alat sehingga dapat dibaca oleh petugas unit terkait.
Kegiatan minggu ketiga yaitu pembuatan monitoring pemeliharaan instrumen medis alat tindakan bedah minor dengan beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama adalah membuat checklist pemantauan pemeliharaan instrumen medis alat tindakan bedah minor. Yang kedua adalah menempatkan checklist pemeliharaan tersebut di tempat yang strategis. Yang ketiga adalah mensosialisasikan kepada petugas unit terkait dalam pengisian checklist pemantauan. Hal ini juga menghasilkan output yaitu tersedianya lembar monitoring pemeliharaan instrumen medis alat tindakan bedah minor. Dengan juga menerapkan nilai-nilai aneka, yang pertama adalah akuntabilitas, nilai tambahnya adalah transparan, konsistensi, dan kepemimpinan, nasionalisme gotong royong, etika publik, komitmen mutu efektif, anti korupsi mandiri dan kerja keras, dan nilai-nilai satrianya adalah akal budi luhur jati diri, ahli profesional, dan inovatif. Berikut adalah bukti fisik kegiatan 3, yaitu lembar checklist monitoring pemeliharaan instrumen medis yang dibuat telah disosialisasikan kepada petugas unit terkait, sehingga petugas unit terkait dapat mengisi lembar checklist monitoring tersebut. Penyediaan sarana penunjang pemeliharaan instrumen medis alat tindakan bedah minor. Dengan tahapan kegiatan yang pertama adalah menyediakan desinfektan dengan jumlah yang cukup. Yang kedua, menyediakan tempat untuk meletakkan instrumen atau alat tindakan bedah minor yang sudah dicuci yang berupa rak. Yang ketiga, melabeli tempat rak tersebut dengan nama-nama agar memudahkan dalam pengambilan. Dengan menerapkan nilai-nilai aneka, yaitu tanggung jawab, ketransparan, konsistensi, dan kejelasan pada akuntabilitas, nasionalisme tambahan nilai anekanya adalah kekeluargaan dan kebersamaan, etika publik teliti, komitmen mutu efektif, dan anti korupsi, berani, jujur, mandiri, peduli, dan sederhana. Dengan nilai satrianya adalah akal budi luhur jati diri, rela melayani, dan inovatif. Output kegiatan ini adalah tersedianya satu set sarana dan prasarana yang terdiri dari botol desinfektan dan satu rak yang ikut membantu dalam pemeliharaan alat. Berikut bukti fisik kegiatan 4 terkait penyediaan sarana penunjang pemeliharaan instrumen medis. Jadi ada desinfektan yang disediakan, ada petugas yang ada rak yang disediakan oleh petugas, ditempatkan di tempat yang strategis juga. Kemudian petugas memberikan label sesuai dengan nama-nama alatnya. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi tentunya ada beberapa hambatan yang terjadi, tetapi CPNS perawat mampu mengatasi dan dengan berbagai solusi yang tepat sehingga semua kegiatan berjalan dengan lancar. Kemudian, kesimpulan, saran, dan rencana aksi untuk seluruh serangkaian kegiatan aktualisasi ini, alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar dengan tingkat capaian 100%. Dan rencana aksinya ke depan yaitu 1. Mengusulkan pengadaan cetak untuk memperbanyak lembar form monitoring sehingga dapat digunakan secara kontinu atau berkelanjutan. Kemudian melakukan edukasi petugas secara berkala atau kalau tidak ya mereview kembali apabila petugas terdapat kelalaian dan belum maksimal dalam melakukan pemeliharaan alat. Kemudian berkoordinasi dengan petugas kesehatan lingkungan untuk uji swab bakteri pada alat secara berkala untuk mengetahui tingkat efektivitas dekontaminasi dan sterilisasi. Mungkin berikut yang dapat saya sampaikan tentang laporan kegiatan aktualisasi saya. Semoga harapannya ke depan mampu mencerminkan jiwa PNS yang bermartabat dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.